"Gendut, sini," panggil sang kakak kepada adiknya. Si adik yang bernama Zahra menyahut. Segera ia menghampiri Ilham yang berdiri di depan pintu kamarnya. "Ada apa, Mas?" tanya Zahra saat tiba. "Tolong bawa ini ke belakang." Sesaat Ilham masuk ke dalam kamar, kemudian ia kembali lagi dengan membawa pakaian kotor yang ia berikan kepada Zahra. "Tolong cuciin Yandut," kata Ilham sambil mencubit pipi Zahra yang tembem. "Gak mau, Mas, Zahra capak abesnya pu sama ngepel," tolak Zahra. Ia tak mau mengerjakan pekerjaan tambahan, mentang-mentang ia anak bontot, lalu senaknya disuruh-suruh. "Kamu ini baru nyapu sama ngepel aja ngeluh. Gimana nanti kalau udah nikah? Mana ada laki-laki yang mau nikah sama cewek gendut pemalas kayak kamu?" ucap Ilham kesal. "Mas Ilham, tenang aja. Urusan jodoh itu biar Allah yang ngatur. Dan semalas-malasnya aku, lebih malas lagi Mas Ilham. Nyuci baju 5 biji aja nyuruh adiknya," balas Zahra meledek. Ilham yang kesal, lantas melampiaskannya dengan kembali mencubit pipi Zahra. Kini cubitannya lebih keras hingga membuat Zahra berteriak. "Aduh, duh, sakit. Mas Ilham, ampun Mas," pinta Zahra memohon. "Mas akan lepasin, tapi kamu mesti janji harus nurut," kata Ilham memberi pilihan. Zahra yang tak sanggup menahan rasa sakit, akhirnya mengangguk setuju. "Nah gitu dong. Sekarang buruan cuci," suruh Ilham. Sesaat, Zahra diam, dan selang sepersekian detik, ia melemparkan pakaian kotor sang kakak tepat di mukanya. Gak mau, Zahra pun kabur dari hadapan Ilham. Sementara Ilham yang geram dengan sikap adiknya mengejar. Mereka berdua saling kejar-kejaran hingga sesuatu yang tak terduga pun terjadi. Saat berhasil menangkap Zahra, kaki Ilham tersandung dan membuatnya jatuh menimpa Zahra. Kepala mereka saling berbenturan hingga membuat keduanya pingsan di tempat. Samar-samar, Ilham seperti mendengar suara wanita yang tengah menyuruhnya untuk bangun. Ia sangat hafal dengan suara ini. Menurut sepengetahuannya, suara ini tak lain adalah ibunya. Sekian lama mendengar, ada sesuatu yang aneh dengan kata yang diucapkan oleh sang ibu. Mengapa ibunya menyebut Nok? Biasanya sebutan itu biasa ia dengar saat ibunya memanggil adiknya, Zahra. Untuk lebih meyakinkannya, Ilham pun coba membuka mata, dan memang benar, yang ada di hadapannya itu memang ibunya yang terlihat khawatir. "Alhamdulillah, kamu sudah sadar," sang ibu yang berucap syukur lalu memeluknya. "Bu, adek kan udah siuman. Kalau gitu aku mau nengok Mas Ilham dulu," pamit Rizky yang merupakan anak kedua di keluarga ini. Sontak Ilham heran dengan ucapan Rizky. Apa dia buta? Bukankah dirinya ada di sini? Belum sempat ia mengatakan itu kepada adiknya, Ilham merasa ada sesuatu yang janggal pada dirinya. Apa ini? Mengapa sensasi tubuhnya tak seperti biasanya? "Nok, kamu kenapa?" tanya sang ibu khawatir. "Apa masih ada yang terasa sakit?" "Ibu ngomong apa sih? Kok si Nok?" Sontak Ilham refleks, menutup mulut karena kaget setelah mendengar suaranya. Ilham pun panik, mengapa suaranya bisa berubah. Tak cuma itu, Ilham mulai meraba tubuhnya, memastikan apakah memang ada yang salah pada dirinya. Perlahan, Ilham mulai menyadarinya. Ini gak mungkin, apa yang terjadi padaku? Loh, kenapa aku pakai gamis? Ini kan kerudung. Saat tangan Ilham meraba bagian kepala. Masih belum cukup, Ilham pun turun dari ranjang, menghampiri cermin yang berada di kamar. Ia pun syok saat mendapati bayangan di cermin bukanlah dirinya. "Loh, kok aku jadi Zahra?" Ilham memejamkan mata, mencoba untuk tenang, mengatur pernafasannya dan berharap kejadian ini hanya mimpi. Dan setelah pikiran dan hatinya mulai tenang, perlahan ia membuka kembali matanya lebar-lebar. Namun sayang, saat melihat bayangannya di cermin, wujudnya tak berubah. Ia masih mengenali wujud itu sebagai adiknya. Ilham merasa frustasi. Ia sudah tak tahu lagi caranya menemukan jalan keluar dari kejadian ini. Ini sungguh sial, mengapa ia bisa menempati tubuh Zahra.
Dan mungkinkah saat ini Zahra berada di tubuhnya? Untuk lebih pastinya, Ilham pun segera keluar untuk mencari tubuh aslinya. Sementara itu di kamar Ilham, terlihat Zahra yang sekarang mendiami tubuh kakaknya mulai sadar. Saat membuka mata, ia celingukan sambil memegangi kepalanya yang masih pusing. "Loh, aku kok di kamarnya Mas Ilham?" gumamnya yang mengenali dekorasi kamar kakaknya. Tentu saja ia hafal, bukankah ia yang setiap hari membereskannya? Tak hanya itu saja, Zahra juga terkejut dengan kedatangan kakaknya Rizky. "Syukurlah kamu udah sadar, Mas," ucap Rizky ketika tiba. Ia kemudian berjalan mendekati Zahra yang masih terbaring di ranjang. "Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa kalian pingsan?" tanya Rizky yang kini duduk di ujung tempat tidur. Karena masih bingung, Zahra pun bertanya balik, "Mas Rizky, apa yang terjadi padaku?" Belum sempat Rizky menjawabnya, tiba-tiba saja Ilham dengan wujud Zahra muncul. Kemudian ia menarik Zahra keluar dari kamar. Zahra yang masih belum mengerti dengan keadaannya kaget. Bagaimana bisa dirinya ada di hadapannya? "Hei, kamu siapa? Kenapa wajahmu bisa mirip denganku?" kata Zahra yang masih mengikuti jalan Ilham yang sedang menariknya. Ilham diam, hingga akhirnya mereka berdua sampai di dapur. "Kamu masih belum sadar ya, Dak?" kata Ilham. "Apa sih? Aku gak ngerti." Tiba-tiba Zahra menutup mulutnya dengan kedua tangannya. Ia menyadari suaranya telah berubah. "Dek, dengerin ya, tubuh kita udah ketuker," ucap Ilham memberitahu. Zahra pun panik, ia sangat syok hingga meraba-raba seluruh anggota tubuhnya. "Ini beneran badannya Mas Ilham," ucap Zahra setelah selesai memegang bagian yang ada bijinya. "Wah Zahra, apa yang kamu lakukan?" Ilham marah adik kecilnya dipegang-pegang. Setelah menyadari pertukaran tubuh yang dialami, mereka berdua berunding. Bagaimana cara mengembalikan tubuh mereka seperti semula? Zahra nggak mau terus-terusan jati Mas Ilham. "Diamlah, jangan merengek menggunakan tubuhku," suruh Ilham. "Kamu pikir Mas mau berada di tubuhmu ini? Kamu ini kebanyakan makan. Lihat nih lemak semua," ujar Ilham merasakan tubuhnya yang sekarang. "Ish, Mas Ilham kok gitu sih? Gitu gimana? Kok jadi body shaming ke aku?" Zahra kesal dengan perkataan kakaknya. Ia tak suka disinggung masalah fisik. "Lah, emang kenyataannya kamu gendut, Mas Ilham," Zahra merengek. Kesabarannya sudah habis. "Baiklah kalau memang maunya Mas Ilham begitu. Kalau gitu aku gak mau ikutan nyari solusi buat ngembaliin badan kita. Dan selamat menikmati jati Zahra yang gendut." Ilham yang berjiwa Zahra kemudian pergi. Sementara Ilham yang melihat tubuhnya pergi coba menahannya. "Hai Zahra, jangan ngambek. Mas cuma bercanda kok." "Iya, tapi aku gak bercanda. Aku akan mencoba jati Mas Ilham. Biar Mas Ilham tahu rasanya jati aku." Zahra sudah terlanjur sakit hati, ia tak peduli lagi meski harus menggunakan tubuh kakaknya. "Zahra, Mas mohon jangan gitu, maafin Mas ya. Ayo kita cari cara buat balik ke badan masing-masing," bujuk Ilham. Ilham masih terus berusaha membujuk Zahra. Ia mengaku salah, candaannya memang sangat keterlaluan. "Nggak mau," tolak Zahra. Ia kemudian memperingatkan sesuatu kepadanya. "Dengar, sekarang Mas Ilham adalah aku. Jadi bersikaplah seperti adik yang manis." Bagaimana ini? Zahra benar-benar marah. Ia bahkan sudah berani mengancam Ilham. Ilham sendiri yang berada di tubuh adiknya tak bisa berbuat apa-apa menghadapi Zahra yang telah marah. Dengan terpaksa ia mesti mencari jalan keluarnya sendiri. Untuk sementara, Ilham akan berpura-pura menjadi Zahra sampai tubuh mereka kembali. Besok paginya, Ilham bangun dan bergegas menuju cermin di kamar adiknya. Sejak pertukaran tubuh itu, ia terpaksa tidur di kamar Zahra. Akan aneh jika ia tidur di kamarnya sendiri. Bisa-bisa Rizky yang sekamar dengannya akan curiga. Ilham yang berharap bisa kembali ke tubuh aslinya harus kecewa saat melihat pantulan dirinya di cermin. Ia masih melihat wajah Zahra pada bayangan dirinya. Ini sungguh sebuah kesialan.
Mengapa ia bisa terjebak di tubuh adiknya? Apakah ini merupakan karma karena sering meladak Zahra? Jika memang benar begitu, berarti ia mesti meminta maaf kepadanya. Pagi itu, Ilham bergegas mencari Zahra. Saat menuju ke kamarnya, ia seperti mendengar sebuah teriakan yang berasal dari kamar mandi. Ilham mengenali suara itu. Ia pun langsung menuju ke sana, memeriksa apa yang dilakukan oleh Zahra. Sampai di kamar mandi, Ilham langsung menggedor pintu. "Zahra, kamu kenapa?" Dan tiba-tiba pintu kamar mandinya terbuka. Ilham pun masuk ke dalam. Ketika masuk, Ilham terkejut melihat tubuhnya yang sekarang digunakan Zahra tengah telanjang. "Mas Ilham, tolongin aku," pinta Zahra dengan raut wajah panik. "Tolongin apa?" Ilham bingung. Zahra kemudian menunjuk ke bawah. "Ini gimana ngelemesinnya?" Zahra tak tahan dengan sesuatu yang menegang di bawah selakangannya. Ia belum terbiasa dengan tubuh lelaki. Ilham yang melihat tingkah Zahra cuma menepuk jidat. Ia tak menyangka, rupanya adiknya Sangen. "Loh, malah dilihatin. Ini gimana mas?" bentak Zahra. Wajahnya udah gak tahan menahan sensasinya. Akhirnya Ilham menyuruh Zahra untuk tenang. "Gak apa-apa endut. Itu hal biasa buat cowok kalau pagi-pagi. Kamu santai aja, antara juga lemes sendiri." "Santai gimana? Rasanya gak nyaman banget," keluh Zahra. "Udahlah, kamu lanjut mandi aja, tar juga lemes." "Udah ya, mas tunggu di luar." Ilham pun keluar dari sana. Setelah beberapa menit menunggu, akhirnya Zahra pun keluar dari kamar mandi dengan wajah sumringah. "Endut, kamu kenapa senyum-senyum?" tanya Ilham yang sedari tadi menunggu. "Ternyata anak ya mas kalau udah keluar," ujar Zahra yang membuat Ilham bingung. "Hah, enak? Apanya yang enak?" "Itu loh." Zahra mendekatkan bibirnya ke telinga Ilham, lalu berbisik, "Coli." Ilham pun tercengang dengan penuturan adiknya. Bisa-bisanya dia coli menggunakan tubuhnya. "Dasar adik kurang ajar, bisa-bisanya kamu gituan pakai tubuhku." Ilham geram sampai menjewer telinga Zahra. Zahra pun tak tinggal diam. Ia juga menjewer telinga Ilham. Soal tenaga tentu sekarang Zahra lebih kuat, hingga pada akhirnya malah Ilham yang menjerit kesakitan. "Oh, Zahra, sakit!" teriak Ilham. "Hahaha. Sekarang aku yang jadi kakak di sini. Kamu jangan berani macam-macam sama aku," kata Zahra yang masih menjewer telinga Ilham. "Iya, maaf, Zahra tolong lepasin kupingku." Ilham memohon. "Baiklah, tapi panggil aku kakak," suruh Zahra tertawa. Ia benar-benar puas bisa menindas kakaknya. "Iya, kakak, lepasin aku," ucap Ilham. Ia benar-benar tak bisa berkutik dengan Zahra yang ada di tubuhnya. Setelahnya Zahra melepaskan tangannya dari kuping Ilham. "Dengar ya, sekarang kamu mandi, terus bersiap-siaplah untuk sekolah," suruhnya kepada Ilham. "Apa? Sekolah?" Ilham kaget. "Iya dong, kamu kan sekarang Zahra, jadi kamu mesti menggantikan aku sekolah," ujar Zahra memberitahu. "Tapi Endu, gak ada tapi-tapian. Apa kamu mau aku yang mesti pakai seragam terus berangkat sekolah?" kata Zahra memberi pilihan. Ilham menggeleng, mana mungkin ia membiarkan Zahra sekolah menggunakan tubuhnya. Ia bisa malu gegara pakai seragam siswi SMA. "Baiklah, mas akan gantiin kamu sekolah," ujar Ilham setuju. Kini, Ilham pun bersiap untuk mandi. Setelah memasuki kamar mandi, ia malah deg-degan. Pasalnya sekarang ini tubuhnya adalah perempuan. Itu berarti saat mandi ia akan melihat seluruh bagian tubuh Zahra. Rasanya cukup aneh saat melihat tubuhnya sendiri yang sekarang jadi pendek, gendut nan montok, apalagi bagian belahan yang terbalut handuk itu. Kalau saja belalainya masih ada pasti udah berdiri. Tiba-tiba dari luar ada yang mengetuk hingga membuyarkan lamunannya. "Zahra, udah belum mandinya? Mas juga mau mandi." Rupanya itu adalah Rizky yang baru tiba. Ilham yang belum melakukan apapun menyahut, "Iya, lagi nanggung." Dan selang 20 menit kemudian, Ilham keluar dengan hanya memakai handuk yang dililitkan di dada. Ilham sadar,
ia sudah tidak bisa lagi memakai handuk hanya di pinggang. Ada 2 tempat yang kini mesti ia tutupi. Selesai mandi, Ilham yang kembali ke kamar dikejutkan oleh Zahra yang ternyata sudah ada di sana. "Zahra, kamu sedang apa di sini?" tanya Ilham yang kemudian berjalan ke lemari. "Aku kesini untuk membantumu. Memang kamu udah tahu apa aja yang mesti kamu siapin?" ucap Zahra. Tentu ia akan membantu Ilham. Biar gimana pun, tubuhnya sedang dipakai kakaknya. Ilham sendiri tak memperdulikannya. Kini ia malah melepas handuk di badannya. Kemudian hendak beralih memakai seragam sekolah yang telah ia ambil. "Mas Ilham, tunggu," cegah Zahra. Ilham yang sedang mengenakan kemeja OSIS itu pun berhenti. "Ada apa?" Ilham menoleh. "Kamu lupa ya? Sekarang kamu itu cewek. Kamu mesti pakai ini," ucap Zahra yang menyodorkan pakaian dalam berwarna coklat itu ke Ilham. Ilham merasa geli saat melihat benda bernama bra itu. "Yang bener aja. Masa aku mesti pakai itu?" batinnya. "Loh kok malah bengong? Buruan pakai," kata Zahra menegur. "Zahra, emang harus ya pakai itu? Kalau nggak pakai daleman gimana?" protes Ilham yang langsung mendapat penolakan. "Nggak boleh, kamu mesti pakai ini mas. Kalau nggak pakai daleman, nanti punyaku bisa kendor dan yang paling parah nanti di sekolah bisa dilihatin terus sama cowok-cowok mesum. Memangnya Mas Ilham mau?" Ilham menggelang. Yang dikatakan Zahra benar, ini semua demi kebaikannya. Dan sebagai kakak, harusnya ia bisa menjaga tubuh Zahra seperti tubuhnya sendiri. Setelah mendapatkan penjelasan, Ilham pun setuju dan mulai memakai pakaian dalam itu. Tentu saja ia mesti dibantu oleh Zahra karena belum paham cara pakainya. Zahra sendiri tak sungkan untuk membantu Ilham meskipun ia masih bersitegang dengannya. Semua itu ia lakukan agar sang kakak tak menyalahgunakan tubuhnya. "Rasanya gimana mas?" tanya Zahra terkekeh setelah memakaikan bra ke Ilham. "Punggungku rasanya kayak ditarik," ucap Ilham memberitahu rasanya. "Sabar aja, terlama-lama juga biasa," timpal Zahra yang kembali terkekeh. "Aduh, mas udah nggak betah jati kamu. Ayo kita tukeran badan lagi endut." "Emangnya Mas Ilham tahu caranya?" tanya Zahra yang dibalas gelengan kepala. "Ya sudah, kalau nggak tahu ya jalanin aja dulu. Aku masih mau nyoba rasanya jeti kakak tertua." Zahra lalu mengusap-usap kepala Ilham sembari memberi semangat kepadanya. "Semangat ya adikku." Setelahnya mereka berdua keluar menuju meja makan. Sang ibu yang sedang kerepotan pun memanggil Zahra. "Zahra, sini bantuin ibu." Ilham yang kini menjadi Zahra menyahut. "Ya bu." Dengan cepat ia menghampiri ibunya. "Tolong bawa ini ke meja makan." Ibunya menyuruh Zahra untuk membawa nasi dan peralatan makan ke meja makan. Ilham pun segera melakukan apa yang diperintahkan. Ia pun segera membawanya ke meja yang tak jauh dari tempatnya. Saat sampai di meja makan, Ilham tak henti-hentinya diledak oleh Zahra yang telah berada di sana. "Pinternya adik mas." Zahra juga mencolek dagu Ilham untuk menggodanya. "Sial, kenapa juga aku mesti bertukar dengan Zahra? Kalau aja aku bisa kembali, bakalan ku balas dia," batin Ilham dengan wajah kesal. Singkat cerita, Ilham beserta saudara-saudaranya telah selesai sarapan. Tadinya Ilham hendak membantu ibunya membereskan peralatan makan, tapi niatnya itu ditolak. "Nok, udah, kamu berangkat aja sana. Udah siang," suruh si ibu. Ilham pun mengerti, lalu mencium tangan si ibu sekalian pamit. Dan seperti biasa, sebelum pergi Bu Lilis yang begitu menyayangi Zahra mencium kedua pipi dan keningnya. Hal itu terasa aneh bagi Ilham, sebab ia jarang diperlakukan semanja ini oleh ibunya. Tak cuma itu, Ilham juga mendapatkan perlakuan yang berbeda dari Rizky. Ya maklumlah, Zahra merupakan satu-satunya anak perempuan di keluarganya. Tak heran jika mereka selalu memanjakannya. "Dek, kamu kenapa bengong? Ayo buruan naik, kakak antar," ucap Rizky kepada adiknya. Ilham sendiri sedang mengingat kebiasaan Zahra saat berangkat sekolah.
Dan perlahan ia mulai melangkahkan kaki ke motor yang sedang dikendarai Rizky. Saat sampai, Ilham menyibakkan roknya. Pelan-pelan ia mulai menaikkan tubuhnya yang gendut itu ke jok motor. Setelah duduk, Ilham mulai merapatkan kakinya dan lalu berpegangan memeluk Rizky. Mau tak mau, ia mesti mulai membiasakan diri dengan kebiasaan Zahra. Dan tak lama, akhirnya mereka sampai di depan pintu gerbang sekolah. Ilham pun turun dan mulai memandang ke arah sekolah adiknya. Ia menelan ludah saat memikirkan ia akan sekolah di sana. Sementara Rizky yang melihat tingkah aneh adiknya langsung menegur. "Zahra, kenapa bengong lagi? Cepetan masuk, tar telat loh." Rizky heran, kenapa dari tadi adiknya selalu melamun. Apa sebenarnya yang sedang ia pikirkan sampai lupa salim ke dia. Dengan perasaan dongkol, Ilham mulai berjalan masuk ke sekolah. Ilham lalu mencari kelas 10 bit yang setahunya adalah kelasnya Zahra. Saat berjalan di koridor, Ilham kaget. Tiba-tiba saja dari arah belakang ada anak perempuan yang memeluknya. "Pagi Zahra," kata gadis bernama Mutia. Dengan raut muka yang sedikit tegang, Ilham membalas, "Pagi juga." Ilham tahu dan sangat mengenal Mutia, karena Mutia adalah teman baik Zahra yang sering main ke rumah. Setelah puas memeluk Zahra, Mutia melepaskannya. Lalu ia bertanya perihal masalah sekolah. "Zahra, kamu udah ngerjain PR matematika? PR yang mana?" Ilham tak tahu jika ada PR hari ini. Dan menurut penuturan Mutia, Bu Rima yang merupakan guru matematika dikenal galak bila mengetahui ada siswa yang tak mengerjakan tugas. Ilham yang takut segera mencari buku pelajaran matematika dalam tasnya. Ilham merasa lega setelah memeriksanya. Untung saja Zahra yang asli sudah mengerjakannya. Alhasil ia tak perlu khawatir tentang masalah PR. Ilham pikir masalahnya sudah beres. Tapi dugaannya itu salah, ada masalah lain yang tak terduga. Tanpa Ilham sadari, semua murid di kelas menertawakannya. Sebenarnya apa yang mereka tertawakan darinya? "Zahra, lihat ini." Mutia mengambil sesuatu yang tertempel di punggung temannya. Rupanya itu hanyalah sebuah kertas. Ilham mendadak geram dan meremas kertas yang baru saja ia baca. Siapa juga tak kesal jika di punggungnya ditempeli tulisan "Anak gajah mau lewat." Sejenak Ilham berpikir untuk mengetahui pelakunya. Dan kecurigaannya itu tertuju ke seorang siswa yang sedang duduk di meja paling belakang. Ilham pun bergegas menghampirinya. "Ini pasti kerjaanmu," kata Zahra yang berjiwa ilham dengan wajah kesal. Mendapat tuduhan, anak itu pun tertawa. "Ya, si gajah marah," ledak anak yang diketahui bernama Bagus. Sontak semua anak di kelas itu kembali tertawa. Sekarang Ilham makin kesal. Kali ini ia tak bisa menahan emosinya. Baru juga sehari jati Zahra, ia sudah dapat penghinaan. Dengan sekuat tenaga, Ilham mendorong tubuh Bagus hingga membuat anak itu terjungkal ke belakang. Bagus yang terjatuh segera bangkit. Ia tak terima dengan perlakuan Zahra. Ini benar-benar di luar dugaan. Bagus tak menyangka gadis itu akan membalas. Bagus lalu mendekatkan badannya untuk memberi sebuah peringatan kepada Zahra. "Awas ya Ndut, tunggu saja nanti pembalasanku." Ilham yang mendengarnya tentu saja tak takut. Ia malah balik menantang. "Kenapa mesti nanti? Sekarang aja tak jabanin." Dan selang beberapa detik, seorang guru masuk yang sekaligus mengakhiri pertengkaran mereka. "Selamat lo Ndut. Tunggu aja nanti, pasti akan gue beos." Dan tepat sepulangnya dari sekolah, Ilham langsung mengadukannya kepada Zahra. Ia mengeluhkan pengalaman buruknya selama di sekolah. "Si Bagus itu emang brengsek. Masa Masmi ini dibully mulu," curhat Ilham. Ia benar-benar kesal dengan anak itu. "Emang dia ngelakuin apa ke kamu?" tanya Zahra. "Masa dia nempelin kertas di punggungku? Mana dia ngatain kamu anak gajah?" Ilham yang sebal lalu duduk di sebelah Zahra. Lalu pandangannya beralih ke Zahra yang terlihat sedang asik melihat layar handphone. "Kamu lagi ngapain sih?" Ilham penasaran. "Lagi nyari lowongan pekerjaan," kata Zahra yang membuat Ilham tercengang. "Kamu serius, Dek?" "Seriuslah. Emangnya Mas Ilham?" "Meos,
betah banget nganggur. Timpal Zahra meledek. Kok kamu ngeledek masih? Udahlah, jangan ganggu aku. Sana ganti baju dulu, abis itu bersihin tuh kamarku. Usir Zahra yang membuat Ilham langsung melaksanakannya. Tak terasa sudah 1 minggu. Mereka berdua masih terjebak di tubuh yang berbeda. Ilham merasa khawatir bila pertukaran ini berlangsung lama. Bagaimana jika ia tak bisa kembali? Yang benar saja, masa ia mesti selamanya menjadi Zahra? Ilham benar-benar frustasi dengan keadaan ini. Membayangkannya saja sudah cukup membuat perutnya sakit. Dan pagi itu, Ilham keluar dari kamar sambil memegangi perutnya. Ini sungguh aneh, baru kali ini ia merasa perutnya sakit seperti dipukuli. Dan kenapa rasanya bisa sesakit ini? Apa kemarin ia salah makan? Belum juga sampai di kamar mandi, langkahnya terhenti saat Zahra memergokinya. Kamu kenapa? Kok pucat gitu? Tanya Zahra. Ia sedikit cemas dengan tubuhnya. Gak lihat? Kalau aku lagi megangin perut gini, itu tandanya aku mules. Kalau mules perlu dikeluarin isinya, ucap Ilham ketus. Gak usah sedetail itu juga kali, balas Zahra. Habisnya kamu itu gangguin Mas aja. Ilham kemudian kembali melanjutkan perjalanannya. Baru juga beberapa langkah berjalan, ia kembali dipanggil oleh Zahra. Mas Ilham, tunggu, Zahra memanggil. Ilham yang mendengarnya pun langsung berbalik. Apalagi Sida? Cepetan sini. Kini Zahra melambai. Ilham bisa melihat wajahnya yang terlihat cemas itu. Ia kemudian kembali menghampiri Zahra. Apalagi? Itu, Mas. Zahra menunjuk ke arah rok yang Ilham kenakan. Mata Ilham langsung terbelalak tak percaya ketika menunduk. Ia bisa melihat bercak darah yang keluar dari kemaluannya. Darah yang keluar itu sangatlah banyak, hingga membuat sebagian warna rok yang putih menjadi bercampur dengan warna merah pekat. Dek, ini Mas kenapa? Kok bisa banyak banget darahnya? Tanya Ilham panik. Saking paniknya, Ilham sampai menangis. Zahra sendiri yang melihatnya coba menenangkan kakaknya. Tenang Mas, tenang gundulmu. Kalau Mas pendarahan, terus mati gegara kehabisan darah gimana? Gak mungkin, Mas Ilham tenang aja. Mas Ilham cuma lagi haid aja kok, ujar Zahra yang memberitahu. Sontak hal itu membuat Ilham kaget. Apa haid? Zahra mengangguk. Setelahnya Zahra membantu Ilham untuk membersihkan darah pada dirinya. Lalu ia mengambil sebuah pembalut yang telah ia stok di laci lemari. Kalau hal seperti ini terjadi lagi, kamu gak usah panik. Itu hal biasa buat cewek, ucap Zahra sambil membuka bungkus pembalut di tangannya. Mana mungkin Mas bisa bersikap biasa? Mas kan bukan cewek, protes Ilham. Iya, tapi kan sekarang kamu lagi tukeran badan sama aku. Jadi selama badan kita masih ketuker, mau tak mau Mas Ilham pasti akan ngalamin siklus ini. Dan Mas Ilham harus tahu, perempuan itu kuat. Mereka bisa nahan sakitnya haid setiap bulan. Ilham yang mendengarnya langsung takut. Jadi Mas akan begini terus kalau nggak bisa kembali. Zahra pun hanya mengangguk sambil tersenyum. Udahlah, gak usah nangis mulu. Nih buruan pakai. Zahra lalu menyuruh Ilham memakai celana dalam yang sebelumnya telah ia rekatkan pembalut. Ilham yang menerima langsung memakainya. Dan saat itulah ia merasakan sesuatu yang mengganjal di area selakangannya. Rasanya sama sekali tak nyaman. Zahra bisa melihat ekspresi wajah Ilham. Ia kemudian menasehatinya. Udah, gak usah dirasain. Rileks aja, paling seminggu lagi udah sembuh kok. Apa? Seminggu? Ilham makin panik. Ia sama sekali tidak ingin merasakan ini. Sudah cukup? Ia kapok. Ia sudah tak ingin jati Zahra. Dan lagi, Ilham yang berada di tubuh adiknya menangis. Zahra yang melihatnya jati tak tega. Ia lalu memeluk kakaknya sembari menenangkannya. Cup, udah dong Mas, gak usah nangis, kata Zahra sambil mengusap-usap punggung Ilham. Sambil terseduh-seduh, Ilham mengutarakan keinginannya. Dek, Mas udah gak mau lagi jati kamu. Mas mau kembali jati Ilham. Iya, nanti kita sama-sama coba. Tapi kamu mesti tenang dulu, kata Zahra yang dibalas anggukan oleh Ilham.
Kalau dipikir-pikir, tindakannya kepada Ilham ini seperti seorang kakak yang peduli kepada adiknya. Apa ini pengaruh dari tubuh yang ia tempati? Tanpa Zahra Terjebak sadari, di tubuh ia perempuan telah yang menjadi sedang pribadi PMS. yang lebih Itulah dewasa. Yang saat ini Ilham rasakan. Moodnya gampang sekali berubah. Apalagi ketika Bagus yang di sekolah sering membulinya. Ia langsung marah. Dan kini, ia sedang berada di toilet, merenung sekaligus mengganti pembalutnya yang sudah penuh minta diganti. Ilham sudah bisa menanganinya sendiri setelah Zahra mengajarinya. Tak pernah terbayangkan oleh Ilham akan melakukan hal serepot ini. Ia sangat merindukan kehidupannya yang dulu yang tenang dan damai. Zahra, udah gantinya? Tanya Mutia saat melihat temannya keluar dari bilik toilet. Udah kok, jawab Ilham tersenyum kecil. Melihat Mutia yang terlihat mengkhawatirkannya, membuat Ilham merasa terharu sekaligus senang karena memiliki teman sebaik dia. Dan terkadang, Ilham juga tak sungkan untuk menghibur Mutia ataupun memberi nasihat serta motivasi. Sepertinya Ilham mulai suka dengan Mutia. Mungkin jika tubuhnya telah kembali, ia akan mengungkapkan perasaannya ke Mutia. Tepatnya di waktu itu, saat jam kosong, belum ada guru yang datang. Ilham coba menanyakan hal serius kepadanya. Mutia, aku mau nanya ke kamu. Boleh? Boleh? Mau nanya apa, Zah? Balas Mutia. Tipe cowok yang kamu suka itu seperti apa, Zahra? Kok tiba-tiba nanya seperti itu? Mutia merasa malu mengungkapkannya. Ia sampai menutupi wajahnya dengan buku. Zahra, ini rahasia kita aja ya. Jangan kasih tahu Mas Ilham, kata Mutia yang membuat Ilham bingung. Loh, apa hubungannya dengan Mas Ilham? Kenapa kamu bawa-bawa kakakku? Sesaat Mutia cekikikan. Entah apa yang sebenarnya ia bayangkan. Zah, beberapa hari yang lalu, Mas Ilham nembak aku. Sontak Ilham yang mendengarnya langsung kaget. Apa? Aku nembak kamu? Bukan kamu Zahra? Iya, maksudku Mas Ilham. Ilham langsung meralatnya. Terus kamu terima? Ilham jadi penasaran. Aku belum kasih jawaban. Ucap Mutia yang membuat Ilham lega. Syukurlah. Loh, kok malah bersyukur sih? Maaf, aku nggak bermaksud bilang begitu. Ilham tak bisa menjelaskan jika yang menembaknya itu sebenarnya adalah Zahra. Jika ia mengatakannya, itu sama saja menghancurkan niatnya yang mau PDKT sama Mutia saat tubuhnya kembali. Terus, kalau kamu sendiri gimana, Zahra? Tipe cowokmu yang kayak gimana? Mutia bertanya balik. Ilham sendiri bingung, ia tak tahu harus menjawabnya. Meski saat ini tubuhnya perempuan, tapi Ilham masih waras dan masih normal. Ia hanya tertarik dengan wanita. Ih, Zahra, kok dim sih? Seru Mutia yang menggoyang-goyangkan tubuhnya. Aku tahu, kamu masih suka ya sama si Bagus. Mendadak, Ilham jati ilfil saat mendengar nama Bagus. Di waktu yang sama ia menoleh ke belakang, tepat ke dia. Amit-amit gue suka sama si kampret itu. Jati salting kan abis lihat si Bagus, ledek Mutia. Apaan sih Mut? Aku gak salting. Aku malah anak abis lihat dia, tolak Ilham. Mutia ini ada-ada saja, mana mungkin ia jati salting gara-gara cowok brengsek yang sering mengganggunya. Tapi Zah, masa kamu lupa? Kamu pernah bilang ke aku, katanya kamu suka sama si Bagus, ujar Mutia. Sementara Ilham yang mendengar penuturan temannya kembali tercengang. Masa Mut, kapan Zahra bilang itu ke kamu? Maksudku aku. Ish Zahra, kok kamu jadi pelupa gini sih? Ucap Mutia heran. Dan setelah mendengar cerita dari Mutia, akhirnya Ilham tahu, Zahra memang sempat memendam rasa kepada Bagus. Bahkan adiknya sempat mengungkapkan perasaannya kepada pria itu. Namun sangat disayangkan, cintanya ditolak oleh Bagus. Dan gara-gara itu, Bagus menjadi bahan olokan di sekolah karena ditembak oleh cewek gendut. Dan hal itulah yang menjadi pemicu Bagus untuk merundung Zahra hingga saat ini. Dan faktanya, selama ini Zahra tak pernah membalas ataupun mengeluh saat Bagus mengganggunya. Gadis itu malah menganggap itu sebagai perhatian untuknya. Jadi selama ini kamu suka sama Bagus? Tanya Ilham kepada Zahra. Zahra yang duduk di ujung tempat tidur hanya mengangguk. Aku minta.
kamu lupain dia, suruh Ilham. Ia tak ingin adiknya menderita karena mencintai pria yang suka membulinya. Iya, aku memang sudah tak berharap lagi sama si Bagus, balas Zahra. Baguslah kalau begitu, kata Ilham lega. Ia lalu duduk di sebelah adiknya sekalian menasehati. Dengar ya, Mas gak pengen kamu disakiti sama anak itu. Mas sendiri udah ngerasain betapa jahatnya anak itu selama jati kamu. Iya Mas, makanya sekarang aku mau mencobanya. Nyoba apa? Tanya Ilham bingung. Aku mau nyoba menyukai Mutia, ujar Zahra yang membuat Ilham tercengang. Apa kamu bilang? Kamu mau menyukai Mutia? Zahra mengangguk. Beberapa hari yang lalu aku nembak dia, tapi dia belum kasih jawabannya. Kamu udah gila. Kamu itu cewek dek. Kamu gak boleh suka sama sesama jenis. Larang Ilham yang kini memegangi bahu adiknya. Zahra tahu itu, ia lalu melepaskan tangan kakaknya. Aku tahu itu Mas, tapi dengan wujud ini, bukankah sah-sah saja bagiku untuk mengutarakan cinta kepadanya? Tetap aja gak boleh. Zahra, kamu mesti ingat, itu tubuh kakak, kamu gak boleh sembarang gunain buat kepentingan pribadimu. Kau tegur Ilham. Zahra sama sekali tak mendengarkan nasihat dari kakaknya. Ia malah membangkang. Biarin aja, sekarang ini yang ada di dalam tubuh ini aku. Dan aku bebas ngapain aja. Mas Ilham juga boleh kok ngapain aja sama tubuhku, ucap Zahra. Sepertinya, adiknya sudah gila. Zahra, sadarlah, kamu jangan seperti ini. Mas yakin pasti ada cara agar tubuh kita bisa kembali. Bujuk Ilham. Sudah jelaskan, ia tak mungkin mau menggunakan tubuh Zahra untuk kepentingannya. Biar gimana pun, Zahra itu adalah adik kandungnya. Gak mau, aku maunya jati Mas Ilham. Zahra bersikeras tak mau kembali. Ia mulai jengkel dan lalu pergi meninggalkan Ilham sendiri di kamar. Ilham sendiri makin pusing dengan masalah pertukaran ini. Kalau begini caranya, bagaimana ia bisa kembali normal? Perdebatan antara Zahra dan Ilham masih belum juga mereda. Zahra terlihat menjaga jarak dengan kakaknya. Ia sama sekali tak berani melihat ataupun mengajak bicara. Mas Ilham. Ilham coba memanggil Zahra yang sekarang mendiami dirinya. Mas, kayaknya kita perlu ngobrol lagi dah, jelas Ilham. Zahra yang berwujud Ilham telah menyelesaikan makannya lalu berdiri. Gak mau, aku capek, besok mau kerja. Ia pergi begitu saja. Sementara itu, Ilham tak membiarkan adiknya itu pergi. Dengan cepat ia meraih tangan Zahra untuk mencegahnya. Tunggu, Mas belum selesai bicara, lepasin, suruh Zahra. Gak mau, tolak Ilham. Perbedaan kekuatan yang terlalu jauh membuat Zahra dengan mudah melepaskan cengkeraman tangan Ilham. Gadis itu pun kini bisa pergi begitu saja. Setelah tak berhasil berbicara dengan Zahra, Ilham kembali melakukan rutinitasnya sebagai Zahra. Ia mengambil piring dan gelas kotor, lalu membawanya ke wastafel untuk ia cuci. Ilham akui, adiknya Zahra memanglah anak yang rajin. Dan tanpa ia sadari, selama hampir 2 minggu ini menggantikan peran Zahra. Sedikit demi sedikit sifat malas Ilham mulai agak berkurang. Buktinya, saat ini ia yang selalu membantu ibunya mengerjakan pekerjaan rumah. Dan hal ini berbanding terbalik dengan Zahra yang tak mau mengerjakan apapun ketika di rumah. Woi, malah ngelamun, bentak Rizky yang muncul tiba-tiba mengagetkan Ilham. Hampir saja ia menjatuhkan gelas yang dicuci. Mas Rizky ngagetin aja, timpal Ilham yang hendak memukul adik laki-lakinya itu dengan spons cucian. Maaf, habisnya kamu nyucinya lama banget. Pasti ada yang sedang kamu pikirin ya, ucap Rizky menebak. Gak ada kok, udah sana jangan ganggu aku, usir Ilham. Bukannya pergi, Rizky malah masih berdiri di dekat Zahra yang berjiwa Ilham. Ia lalu memberitahu kebenaran yang membuat Ilham berhenti mencuci. Aku tahu, kamu bukan Zahra kan? Rizky kemudian menyandarkan tubuhnya ke tembok, lalu mulai melanjutkan tebakannya. Aku pikir akhir-akhir ini ada yang berubah dari kalian. Mulai dari Mas Ilham yang tiba-tiba rajin cari loker. Terus Zahra yang sering bangun kesiangan. Apa tebakanku benar? Kalian berdua bertukar kepribadian?
Tiba-tiba saja Zahra yang berjiwa ilham tertawa. Hahaha, gak mungkinlah Mas, kamu ada-ada saja. Gak mungkin aku sama Mas Ilham bertukar badan. Ngaco kamu. Begitu ya, tapi aku sering melihat kalian berbicara sembunyi-sembunyi dan aku sempat mendengar kamu sering manggil Ilham endut. Tebakan Rizky bukan tanpa alasan. Ia memang sering memergoki keduanya yang sering berbicara di tempat sepi. Akhirnya, Ilham tak mampu lagi menyembunyikan rahasia ini dari Rizky. Iya, kamu benar. Aku memang kakakmu Ilham. Sorry guys, ceritanya bersambung. Nantikan kelanjutan cerita ini hanya di Harajuku Network. Dan pastikan kalian udah join ke member untuk bisa menonton video menarik lainnya. Terima kasih untuk yang sudah subscribe. Yang belum, yuk pencet tombol subscribe atau gabung di bawah video ini. Kalau udah kuucapkan terima kasih. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Bye-bye.